Assalamualaikum bosku, jumpa kembali di channel Sage. Konten kali ini saya akan kembali bosku ya, membuat konten tutorial tentang cara mengoplos latex instan dan juga getah karet murni. Nah, untuk konten kali ini saya akan mengoplosnya tanpa pengental dulu bosku ya. Untuk yang menggunakan pengental itu di konten selanjutnya mungkin malam Kamis ya. Jadi untuk jadwal konten-konten saya itu cuman 3 hari bosku, malam Senin, malam Kamis, dan juga malam Minggu ya. Dalam seminggu itu antara 3 hari tadi tuh konten saya tayang. Awalnya untuk konten malam ini itu yang tayang itu tutorial cara membuat soprok dengan latex instan tanpa pengental. Bagi kalian yang ingin belajar membuat soprok dengan latex tanpa high polymer, ini bisa jadi referensi ya. Bisa kalian pilih yang manakah celupan yang pas untuk cangkang soprok kalian. Oke, sekarang kita ke tahapan pencelupan yang pertama. Untuk tahapan pencelupan ke 5 molding ini kita tunggu hingga 3 hari ke depan. Oke, mantap. Warna original bosku, latex soprok. Ini tanpa oplosan ya. Oke, mantap. Berhubung konten sebelumnya itu pembahasan seputaran latex instan, jadi saya pikir sebaiknya saya habiskan saja ya untuk konten pembahasan tentang latex instan. Contohnya mengoplos latex instan dan juga getah karet murni. Buat kalian yang ingin mengetahui bagaimana caranya mengoplos latex instan dan juga getah karet murni dan seberapa takarannya, ditonton sampai selesai bosku ya. Dan apabila kalian menyukainya, jangan lupa di like dan juga di share ke rekan-rekan. Buat kalian yang baru mampir di channel Sage, selamat datang bosku. Dibantu supportnya dengan cara subscribe, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like dan juga share ya tentang channel Sage. Selain konten casting, juga menyediakan konten tutorial seputaran membuat softproc dan luri-luri lainnya, insya Allah bosku ya. Oke, kalian bisa lihat ya di sini softproc yang sudah saya buatkan tutorialnya, dan ini tahapan pengeringan bosku ya. Jadi untuk sisa dari latex yang saya gunakan ada di belakang bosku. Nah, jadi ini adalah latex instan yang saya gunakan untuk tutorial membuat soprok tanpa pengental. Oke ya, jadi nanti kita akan mengoplos latex ini bosku dengan getah karet murni. Oke, kita akan mengoplosnya dengan getah karet murni ini bosku ya. Nah, bagi kalian yang belum menonton kontennya bisa cek thumbnailnya ini bosku. Untuk link video-video sebelumnya ada di deskripsi ya. Oke, dan saya masih menggunakan latex rubbertex karena latex yang ada sama saya itu cuman latex rubbertex. Oke, tanpa berpanjang lebar bosku, langsung kita ke tahapan konten tutorialnya. Mantap. Oke, ini latex kita bosku ya, latex instan. Nanti latex instannya kita takar dulu bosku ya menggunakan wadah ini. Ini untuk wadah takaran 250 ml. Oke, kita takar dulu. Ini ya. Jadi untuk latex instannya ini sebanyak 200 ml kurang lebih bosku ya. Semoga cukup karena untuk latex yang ada di gelas ini sisa dari pembuatan soprok tanpa pengental. Oke, ini cukup ya. Oke, 250 ml. Untuk latexnya saya isi sebanyak 200 ml. Oke, sebentar. Ini kita tutup dulu. Untuk gelasnya ini saya cuci dulu bosku ya, nanti kita tuangkan ke sini lagi untuk latexnya. Oke, videonya saya pause dulu. Oke, untuk gelas sudah dicuci, sekarang kita tuangkan bosku ya untuk latexnya yang sudah kita takar, yaitu sebanyak 200 ml. Nah, ini kan nanti pada saat kita tuangkan ke sini otomatis latexnya kan berkurang ini. Ya sedikit lah berkurang, tapi tetap saja bosku ya, nanti kita tambahin sedikit. Oke, kurang lebih setengah gelas ya, setengah gelas besar ini bosku untuk latexnya. Ini latex instan ya. Oke, kita tambahin sedikit ya. Oke, kita tambahin sedikit, kurang lebih 1 sendok makan bosku. Oke,
Nah, biasanya untuk takaran itu saya menggunakan wadah ini bosku ya. Ini getah karet murni. Jadi yang dari sini saya tuangkan ke sini. Saya tidak tahu untuk milinya berapa ya. Jadi di konten ini saya coba menakar untuk isi dari wadah mangkok stainless ini. Seberapa banyak untuk getah karetnya. Oke. Tapi sebelum itu ini saya cuci kembali bosku ya. Jadi nanti saya tahu berapa mili untuk getah karet yang ada di wadah stainless ini. Oke. Ini videonya saya pause kembali bosku. Oke. Untuk gelas takaran sudah kita cuci ya. Selanjutnya kita ke tahap menakar getah karetnya. Oke ya. Oke, ini saya takar sebanyak 50 mili ya untuk pengoplosan latek instan dan juga getah karet murni. Jadi untuk latek instannya itu 200 mili, untuk getah karetnya itu cukup 50 mili bosku ya. Untuk tingkat keenceran ataupun kekentalan dari getah karet itu dari sedang ke encer, bukan dari sedang ke kental. Oke. Langsung kita tuangkan bosku ya. Oke, kurang lebih di bagian tangkai ya, tangkai gelas. Di bawah tangkai gelasnya. Kita tambahin sedikit bosku ya. Oke, tambahannya kurang lebih setengah sendok makan. Nah, ini kan tadi 50 mili, ini saya coba takar ya untuk keseluruhan dari getah karetnya. Di wadah ini kemungkinan ya 100 mili mungkin bosku ya, kalau memang di sini 50 nanti. Ya, jadi untuk wadah stainless seperti ini takaran untuk isinya 100 mili bosku. Jadi dulu itu saya mengoplosnya sebanyak 100 mili untuk getah karet. Untuk latek instan sebanyak setengah gelas ya, ataupun 200 mili. Jadi saran saya sebaiknya pengoplosan untuk latek instannya itu cukup 200 mili, getah karetnya sebanyak 50 mili. Oke, jadi ini sudah ya, tidak perlu kita tambahkan ke sini karena terlalu banyak. Untuk hasil dari pengoplosan latek instan dan juga getah karet murni seberapa lamanya itu kan di konten sebelumnya saya sudah upload ya. Bagi kalian yang belum nonton kontennya bisa cek itu bosku thumbnailnya. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Di sini saya ada contoh ya. Nah ini cangkang soprok yang menggunakan getah karet murni. Jadi untuk tingkat kelembutannya itu kurang ya, dia sedikit kaku. Tapi apabila latek instan dioplos dengan getah karet atau getah karet dioplos dengan latek instan, hasilnya sangat bagus bosku. Oke, jadi di tutorial cara membuat soprok tanpa pengental, lateksnya tanpa pengental itu nanti akan saya tampilkan bosku ya. Jadi untuk tingkat keelastisannya, kelembutannya itu akan saya tampilkan di konten tutorial cara membuat soprok tanpa pengental. Oke, jadi ditunggu untuk kontennya. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak bosku ya. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Dan bagi kalian yang baru hadir di channel Patosa guys, selamat datang bosku. Dibantu supportnya dengan cara subscribe, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like, komen, dan juga share ya tentang channel Patosa guys. Oke, saya akhiri untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku.